Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, di video berikut ini adalah ada video ya. Saya dikirimi video oleh teman saya yang mengatakan ya, setelah saya tonton, berjudul Buku Keabsahan Nasabalawi karangan Hanif Alatos, mantunya Rizik Syihab dan kawan-kawan. Ternyata setelah diteliti oleh Kiai cerdas kita ya, Kiai Nur Isya, beliau mendapati 300 kesalahan ya. 300 kesalahan itu terdiri dari kesalahan fatal, kesalahan sedang, dan kesalahan ringan. Ya. Jadi ini kalau saya jadi Hanif Alatos itu malu sekali ya. Mudah-mudahan video ini sampai ke Hanif Alatos. Setidaknya ke teman-temannya atau sahabatnya atau saudaranya ataupun tim daripada pengarang buku Keabsahan Nasabalawi ini ya. Jadi nantinya akhirnya sampai ke Hanif Alatos ya. Nah itu sangat memalukan sekali, malu sekali. Dia udah berkoar-koar, ini polemik nasab sudah selesai dengan buku ini. Pret. Ternyata terdapat tidak main-main nih, 300 kesalahan ya, yang terdiri dari kesalahan fatal, kesalahan sedang, dan kesalahan ringan ya. Dan tadi di video ada ibu-ibu yang menanyakan, coba sebutkan kesalahan fatalnya. Nah ini Kiai Nur Isya langsung membeberkan, oke, inilah kesalahan fatalnya. Dan kalau ini tidak diralat, tidak dihapus atau dirubah, ataupun malah minta maaf, tidak minta maaf, ini akan menjadi dosa jariah daripada pengarang bukunya, penulis bukunya, terus editor bukunya. Pokoknya semua tim membuat buku ini mendapatkan dosa jariah karena sudah menyesatkan umat ya. Selama buku itu dibaca, berarti yang membaca itu kena dampak negatifnya dari buku ini. Makanya si tim pengarang buku ini ya mendapat dosa jariah. Benar apa yang dikatakan oleh Kiai kita, Kiai cerdas kita, Kiai Nur Isya. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Maulina Oktaviani, Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Baik. Buku Keabsahan Nasabalawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal Persatuan Umat ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Oktaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja. Oke. Saya buktikan. Setelah saya buktikan ini nanti terserah jenengan pertahankan buku ini atau jenengan buang di tempat sampah, terserah panjenengan. Ya. Tolong dibuka buku Keabsahan Nasabalawi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hazing.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat Haddasana Abdul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi. Intinya Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafaq ya, pada tahun 461 Hijriah. Ini 461 Hijriah. Tolong diingat, pada tahun 461 Hijriah. Padahal saya punya manuskrip banyak yang mengatakan, menuliskan bahwa Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi al-Iraqi ini meninggal pada tahun 3
326. Ini tak tunjukkan manuskripnya nggih. Nanti yang manuskrip asli di Al-Bahrul Ansab saya cari nanti lagi nggih. Ini manuskrip dari keluarga Al-Asqar. Ini manuskrip asli dari keluarga Ali Al-Asqar. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali Al-Asqar An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Lil Hijrah di Baghdad. 327 ini. Tufiya an 327. Ini manuskrip keluarga Ali Al-Asqar. Ya, kelihatan nggih? 327. Orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo, coba dipikir. Dipikir bareng. 461. Wong sudah wafat 327 ya. Iso urip maneh tahun 461 ya. Iki film kongdi diputer maneh. Wong wis mati. Sudah mati ratusan tahun ya. Masih bisa menerima riwayat dari Abdul Qasim An-Nafat Muhammad bin Al-Hasan secara musyafahat. Musyafahat itu ya begini. Ayo gede ya, Bismillah, akhbarona itu musyafahat, ketemu langsung, bukan akhbarona, tapi musyafahatan, ya, dibacakan. Dia berkata telah meriwayatkan kepada ayahku, loh ini 300 kesalahan karya Dekhani Walatas. Oleh sebab itu Dekhani Walatas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan, ya, sejarah, silsilah, nasab, ya, dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Kami harap untuk bertobat semua, tubu taubatan nasuha. Karena apa? Ini akan menjadi dosa jariah kalian. Akan menjadi dosa jariah kalian, wahai Dek Hanif Alatas, Dek Rumel Abbas, ya, Dek Wafi itu, ya. Ini masih belum saya koreksi semua. 300 kesalahan itu, ya. Orang yang sudah meninggal di Baghdad tahun 327 Hijriah kok bisa meriwayatkan periwayatan musyafahat dengan Abu Qasim An-Nafat pada tahun 461 itu mana? Nong diwai lho, ora ilmiah blas. Terus ini karena berdasarkan kitab Al-Arba'unnya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Saya cari gak sama redaksinya. Wong Syekh Yasin Al-Padani ini juga salah ketika menuliskan Al-Alal. Ad-Dalal. Kalau Al-Kholal ada sendiri. Ad-Dalal itu pekerjaan atau profesi yang menunjukkan alamat-alamat rumah yang ada di jalan-jalan di Baghdad, itu namanya Ad-Dalal. Jangan Al-Alal. Kalau Al-Alal itu artinya orang yang penyakitan, tukang alasan. Jadi yang menulis manuskrip ini kemungkinan Salim bin Jindan yang wafat 1969, ya. Kemungkinan besar berasal dari keluarga Maktabah Ali bin Jindan, terus disampaikan kepada Dek Rumel Abbas, lalu dibukukan di dalam buku Keabsahan Nasabah Alawi. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. Kalau kesalahan tidak fatal seperti karya dari kawan-kawan kami Lora-Lora Madura kemarin yang kami kritisi itu, ya, itu nggak begitu berpengaruh, ya, masih layak untuk dibeli, dimiliki, ya. Yang paling layak itu karya Ki Haji Madinun Usman, hanya 1%, tapi tidak fatal. Kalau ini sangat fatal. Tidak teliti, tidak seteliti yang kita bayang. Dilalah itu loh, tidak ada kejahatan yang sempurna.
Ini sudah menjadi pegangan prinsipnya para penegak hukum kita, khususnya ya intel-intel yang intelijen kita, kriminolog atau bagian kriminal kita. Ini masah min durriyati jaddina al-Imam Ali al-Ashqar an-Nazuk Abdul Hasan Said an-Nuqba di Baghdad, wafat 327 Hijriah. Kok di sini 461 Hijriah masih hidup, itu tapi gitu nih. Kamatuk blas ngisi-ngisi ini. Saya suruh untuk tobat, jangan ngarang-ngarang hadis dewi. Gusti Allah ora diwedeni, Kanjeng Nabi ora ditakuti, apa meneh kon jenengan-jenengan iki. Menipu wong sak Indonesia, umat Islam ora wedi mereka. Mencantumkan kitab Arbaun, apa enggak khawatir nanti ada yang mengkritisi? Wong saya juga punya kitab Arbaun, saya Yasin Al-Padangi. Ya. Enggak cocok, enggak sesuai. Malah saya itu ditolak mentah-mentah. Yang benar itu Al-Allal Al-Majd itu salah tulis. Bagaimana orang yang hidup pada abad 15 bisa mengoreksi orang yang hidup pada abad 6 Hijriah, 5 Hijriah yang lalu. Al-Majd itu sudah jadi adalal, Kang Mas, Dik Mas. Gitu, gitu.